Subagio, dagang kopi. Saya Husni Bagus Kananda, customer service representatif di perusahaan swasta. Ibu Neti. Bu Purwaningsih. Saya sales. Saya pedagang kopi. Yang nabung, buat umroh ya, buat naik haji, itu aja sih. Yang saya ketahui itu ada hukum bagi hasil ya, kalau nggak salah. Nah, saya itu emang berencana waktu itu sempat bertanya-tanya tentang bagaimana peminjaman dengan hukum bagi hasil. Mungkin itu saja sih, sebelumnya saya belum mengetahui banget prosedurnya bagaimana. Produknya kurang tahu. Produk sih sekarang banyak sih di Bank Syariah. Ya kayak apa ya? Barang-barang juga kalau kita umroh bisa, kalau kita jaminan apa penggadaian syariah sekarang banyak pakai syariah. Penggadaian ada syariahnya, barang-barang apa aja. Seperti kayak PPKB ya, PPKB motor bisa ke Bank Syariah. Cuman kan dia dibilang di sana nggak pakai bunganya, dia lebih kecil daripada bank-bank yang lain. Kalau bank-bank lain kan lebih besar. Kurang tahu Ibu. Itu sesuai. Menurut saya sudah cukup, sudah sangat cukup. Karena menurut saya lebih menguntungkan menggunakan bank syariah daripada menggunakan bank-bank konvensional. Ke umroh sama haji, itu aja sih setahu saya. Kayaknya masih belum memenuhi 100% sih, belum ya. Mungkin 50% kali ya kayaknya. Bank Syariah, alhamdulillah saat ini semakin berbenah menuju yang terbaik. Bank Syariah memiliki banyak produk. Secara umum terdapat 3 produk Bank Syariah. Pertama, produk pendanaan, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, produk penyaluran dana atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Dan yang ketiga, produk jasa-jasa lainnya. Adapun produk pendanaan yang pertama, secara umum terbagi menjadi 3, tabungan, deposito, dan giro. Dan semuanya wajib menggunakan prinsip-prinsip syariah. Untuk produk tabungan, deposito, ada akad yang digunakan oleh Bank Syariah, yaitu akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Akad berbagi hasil, sharing modal antara sahibul mal atau pemilik dana, dalam hal ini adalah nasabah yang nabung atau yang nyimpan, dengan mudharib atau pengelola dana. Dalam hal ini adalah Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana. Duit dari masyarakat tadi lalu dikelola oleh bank dalam bisnis-bisnis yang halal. Keuntungannya digunakan untuk dibagi kepada Bank Syariah sebagai keuntungan bank dan dibagi untuk nasabah sebagai bagi hasil atas dana yang disimpan di Bank Syariah dengan akad mudharabah. Ada juga akad yang lain untuk produk penghimpunan dana adalah akad wadiah, di mana nasabah menitipkan dananya tanpa ada perjanjian bagi hasil. Itu diterapkan pada produk tabungan atau pada produk giro. Adapun produk yang kedua, Bank Syariah menyalurkan dana kepada masyarakat. Pakai akad apa tuh? Pakai akad-akad yang syariah yang memungkinkan bank bisa mengambil untung. Pertama ada akad jual beli. Yang paling populer adalah akad murabahah. Nasabah membutuhkan satu barang, misalnya butuh beli rumah, bank membelikan rumahnya. Lalu bank mengambil untung atas penjualan rumah tersebut. Penjual beli dengan keuntungan yang diketahui antara kedua belah pihak, itulah yang disebut dengan al-murabahah. Nasabah kemudian mencicil sebesar harga jual dalam jangka waktu yang disepakati. Ada juga akad yang menggunakan sewa-menyewa, yaitu akad ijarah. Nasabah menjadi pihak penyewa atas barang yang dibutuhkannya. Bank sebagai pihak yang menyewakan. Pada akhir periode, ada akad lanjutan. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah dengan berakhir pada kepemilikan.
Ada juga akad yang berbasis sebagai hasil. Nasabah yang pengusaha, misalnya dapat proyek, kontraktor, mengajukan modal kepada bank syariah bisa menggunakan akad musyarakah, di mana nasabah dan bank sama-sama sharing modal atas proyek tersebut. Bank memberikan modalnya, nasabah juga menyediakan modal sendiri. Itu yang disebut dengan musyarakah, sharing. Dan yang terakhir, ada juga akad di bank syariah yang menggunakan akad mudharabah, yaitu bank sebagai penyedia dana 100% atau sahibul mal, nasabah sebagai mudharib, pengelola dana tanpa modal. Mana yang selalu digunakan oleh bank syariah? Tergantung bank syariahnya. Tergantung dengan risk appetite-nya, tergantung dengan keahliannya dalam menganalisis. Dan yang ketiga, akad atau layanan jasa lainnya. Transfer, kemudian bank garansi, LC, bank syariah juga bisa. Jadi apa yang selama ini bisa dilakukan oleh bank konven, oleh bank syariah pun bisa. Bedanya, bank syariah akan patuh dan harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk memastikan bank syariah menjalankan semua prinsip syariah tersebut, maka ketentuan mengatur di setiap bank syariah wajib ada ulama-ulama yang memiliki kapasitas dan otoritas tentunya untuk mengawasi pemenuhan dan kepatuhan prinsip syariah. Para ulama itu tergabung dalam Dewan Pengawas Syariah. Sobat Mes, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat menikmati kenikmatan berbuka puasa. Nikmat yang pertama adalah pada saat kita berbuka puasa, dan nikmat yang kedua pada saat kita bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.